Halo teman-teman PMI di Taiwan, balik lagi bersama aku Ken di section Breaking News. Nah teman-teman, jadi hari ini aku akan ngebawain salah satu berita yang menurut aku cukup menarik nih, yaitu tentang minyak goreng mahal di negeri yang kaya akan sawit, yaitu Indonesia. Kita simak beritanya abis ini ya. Nah teman-teman, sebelum kita ulik tentang berita ini, aku izin dulu ke teman-teman untuk aku akan baca berita ini lewat HP. Jadi mungkin akan nunduk atau gimana, sorry ya teman-teman, karena agar infonya nggak salah dan juga mudah teman-teman serap juga nanti ke depannya. Oke teman-teman, kita langsung ulik sekarang. Nah teman-teman, pada 14 Desember 2022, pada hari Rabu, itu dilampirkan di Jakarta bahwa minyak goreng itu sempat menjadi barang yang langka dan juga mahal nih teman-teman. Masalah ini bermula dari naiknya komoditas tersebut di pasaran. Nah, pasti teman-teman udah tahu nih, pada kurang lebih November 2021 kemarin itu Kementerian Perdagangan pernah mengungkap bahwa ada beberapa penyebab dari kenaikan harga minyak goreng tersebut. Nah, teman-teman, jadi alasan yang pertama itu penyebabnya itu adanya gangguan panen canola oil di Kanada dan juga Argentina hingga menyebabkan produksi itu menjadi turun. Terus juga ada produksi CPO di Malaysia turun sekitar 8%. Yang pemicunya ya kurang tenaga kerja, karena pada saat itu ya tahun lalu masih COVID-19 kan teman-teman. Terus juga beberapa krisis energi di beberapa negara gede atau negara besar, mulai dari Cina, Eropa, sampai mengalihkan ke bioenergi termasuk dengan biodiesel juga teman-teman. Makanya ya biayanya jadi naik nih, biaya minyak. Sampai dampak tersebut tuh mengumpul jadi satu, menumpuk, dan ya sampai awal tahun 2022 pun harga minyak masih belum turun-turun juga kan teman-teman. Terus Muhammad Lutfi, beliau yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Perdagangan teman-teman, mengatakan bahwa harga minyak goreng ini masih mahal karena ya beberapa alasan di atas yang menyebabkan bahwa harga CPO atau yang ada di dunia ini menjadi 1,1340 US dollar. Nah teman-teman, selain dari pengaruh dari eksternal, Pak Lutfi juga pada saat itu mengungkapkan itu bahwa adanya mafia minyak goreng yang membuat bahwa minyak goreng di Indonesia ada pemainnya gitu loh teman-teman. Makanya ini yang waktu itu kemarin sempat diselidiki nih teman-teman. Untuk teman-teman biar lebih jelas beritanya seperti apa, mungkin teman-teman bisa lihat link di bawah, teman-teman pencet dan teman-teman baca sendiri, karena infonya itu lebih banyak dan juga lebih mudah diserap ketika teman-teman baca sendiri. Oke teman-teman, ya mungkin sih sampai sini aja untuk berita hari ini tentang penyebab dari kenaikan harga minyak di Indonesia tuh apa aja sih. Ya kita doain semoga semua inflasi atau semua kesusahan yang ada di sekarang yang terjadi ini bisa reda, bisa stabil lagi, jadinya kita juga hidupnya lebih sejahtera lagi teman-teman. Oke teman-teman, kita bareng-bareng doain ya teman-teman. Oke, mungkin breaking news hari ini sampai sini aja. Aku harap teman-teman belajar sesuatu, dan ya see you guys on the next breaking news ya. Dadah. Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama aku Ken di section Fun Fact. Nah teman-teman, jadi di Fun Fact kali ini kita akan ngebahas apa sih? Jadi teman-teman, di Fun Fact kali ini kita akan ngebahas tentang Christmas nih, Christmas Land. Nah jadi kan karena berhubung nuansanya ini udah Desember, terus juga ya teman-teman udah tahu Desember tuh kan identik dengan Natal atau Christmas nih teman-teman. Jadi di Taiwan atau di New Taipei ada Christmas Land nih. Nah aku akan bahas di mana, dan juga biar teman-teman bisa datengin tuh, teman-teman bisa datang dan juga teman-teman bisa ajak orang-orang terdekat teman-teman untuk rayain Christmas di Christmas Land tersebut. Oke teman-teman, kita ulik di next. Nah teman-teman, jadi Christmas Land 2022 ini merupakan letaknya itu di New Taipei. Nah untuk lokasinya itu di area Panqiao MRT dan juga Fuchong MRT teman-teman. Oke teman-teman, nah untuk jam operasinya teman-teman itu ada di jam 11 November 2022 sampai 2 Januari 2023. Nah untuk ini kan ada pertunjukan nih teman-teman, dan juga ada pertunjukan cahaya.
Nah, pertunjukan cahaya ini teman-teman bisa lihat ketika teman-teman datang pada jam 7.30 sampai jam 10 malam, teman-teman. Nah, setiap 30 menit akan ada hujan salju buatan setelah pertunjukan cahaya tersebut, teman-teman. Jadi teman-teman harus datangnya, menurut aku sih direkomendasiin untuk teman-teman datang waktu malam, teman-teman, biar kelihatannya cahayanya lebih banyak, terus juga nuansanya Christmas banget deh. Nah, teman-teman, jadi untuk biaya masuknya itu gratis, teman-teman, atau tidak dipungut biaya. Jadi ya cocok banget nih buat kita-kita yang pengen keluar, pengen ngenikmatin peristiwa atau event Natal tersebut, tapi juga ya ingin hemat di kantong nih, teman-teman. Terus juga menurut aku sih, teman-teman juga dengan gratis bisa teman-teman lihat pertunjukan cahaya tersebut, ya worth it ya, teman-teman. Apalagi teman-teman juga mungkin ada yang suntuk abis kerja, teman-teman bisa nikmatin tuh nuansa atau vibe dari Christmas atau Natal. Kan juga udaranya juga dingin kan, teman-teman, kayak di luar negeri gitu kan, jadinya bisa foto-foto, terus juga bisa posting deh ntar. Nah, teman-teman, untuk cara kesananya gimana sih, Ken? Aku kasih link untuk postingannya di link description di bawah. Jadi teman-teman bisa klik dan juga teman-teman langsung cari tahu sendiri deh, karena udah lengkap informasinya di postan tersebut. Oke, teman-teman, mungkin sampai sini aja fun fact kali ini. Aku Ken pamit undur diri dulu. See you guys on the next fun fact. Dadah. Halo teman-teman PM di Taiwan, balik lagi bersama Ken di section tips and tricks atau self improvement nih, teman-teman. Nah, jadi di episode kali ini kita akan ngebahas apa sih? Nah, jadi teman-teman, buat teman-teman yang mungkin takut ke depannya itu ada kayak gimana, atau takut yang sering overthinking, nah teman-teman mungkin boleh lakuin cara yang ini, yaitu rencana darurat atau contingency plan. Oke, teman-teman, langsung kita ulik. Nah, teman-teman, jadi sebenarnya rencana darurat ini apa sih, teman-teman? Jadi sebenarnya ya, yang buat teman-teman yang tahu, pasti seringlah kita mau merencanakan sesuatu yang A, tapi takut gak terjadi nih, makanya kita sering overthinking, takut gagal, takut apa, A, B, C, D, E. Sehingga kita itu harus mempersiapkan rencana B. Jadinya ya kita bisa menanggulangi ketika rencana A gagal, kita masih ada punya cara lain atau backup plan. Nah, mungkin kita nggak tahu nih seberapa penting dari membuat rencana darurat. Nah, aku akan ulik sebenarnya seberapa penting sih buat rencana darurat itu, atau buat plan B, atau plan C, atau plan D, atau plan E, dan seterusnya. Nah, teman-teman, jadi berdasarkan website yang aku udah baca, itu rencana darurat itu sangatlah penting. Kenapa sih penting? Jadi kita tidak bisa pungkiri lah ya, teman-teman, pasti setiap rencana yang kita buat itu akan ada faktor gagalnya, teman-teman. Tapi yang kita bisa lakukan bahwa gimana sih caranya kita nanggulangin ke rencana kita yang gagal itu, dengan cara kita ya pakai rencana B, rencana D, rencana E, dan seterusnya, teman-teman. Nah, selain itu juga, teman-teman, supaya kita bisa ada rencana cadangan, jadi buat kayak otak kita atau psikologi kita itu merasa lebih tenang, itu teman-teman bisa pakai rencana darurat ini. Jadinya otak teman-teman itu sudah tahu nih, ketika rencana A itu gagal, teman-teman nggak panik, nggak gimana A, B, C, D segala macam, tapi teman-teman udah tahu nih, oke, rencana ini gagal, aku masih ada rencana ini lagi. Rencana ini gagal, aku ada rencana ini lagi. Jadi ya teman-teman juga ngerasa lebih tenang juga. Nah, jadi beberapa manfaat dari teman-teman menyiapkan rencana darurat atau backup plan itu apa aja sih? Jadi yang pertama, teman-teman, rencana darurat itu secara tidak langsung akan mendorong teman-teman dalam menganalisis kekurangan sama kelebihan dari suatu rencana itu apa aja sih, dan serta biar teman-teman juga bisa menanggulanginya nih di plan yang berikutnya. Nah, yang ketiga, teman-teman, manfaat teman-teman membuat rencana cadangan buat teman-teman sendiri itu bisa membuat otak teman-teman atau mindset teman-teman itu menjadi seorang individual yang lebih kreatif dalam problem solving atau penyelesaian masalah, karena teman-teman udah terlatih tuh untuk melihat suatu masalah dan teman-teman langsung breakdown masalahnya ke beberapa faktor, serta teman-teman langsung kayak menganalisis di setiap sektor itu atau faktor itu gimana sih caranya supaya masalahnya itu tersolve atau terselesaikan. Nah, yang keempat atau yang terakhir, merencanakan rencana darurat itu membuat atau membentuk
pribadi kita sebagai pribadi yang lebih open-minded atau lebih mawas diri untuk melihat jauh ke depan dari segala kemungkinan yang ada dan yang juga yang bisa terjadi, teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sampai sini aja tips and tricks hari ini. Aku berharap teman-teman bisa belajar sesuatu dari tips and tricks hari ini. Aku kan pamit undur diri dulu. See you guys on the next tips and tricks. Bye-bye.我身体不舒服。你哪里不舒服？我头痛，拉肚子。我带你去看医生。我身体不舒服。你哪里不舒服？我喉咙痛，流鼻水。我带你去看医生。我身体不舒服。你哪里不舒服？我头痛，拉肚子。我带你去药局买药。我身体不舒服。Saya tidak enak badan. 你哪里不舒服？ Kamu bagian mana yang tidak enak? 我头痛，拉肚子。 Kepala saya sakit, perut diare. 我带你去看医生。 Saya bawa kamu lihat dokter. 我喉咙痛，流鼻水。 Tenggorokan saya sakit, hidung ingusan. 我带你去药局买药。 Saya bawa kamu ke apotik beli obat.